Malam. Wah, masih di perjalanan ya ternyata, Ya, Prof. nggak apa-apa. Tapi jelas kan? Jelas, suaranya jelas, Bro. Ya, nggak apa-apa. Ya, Iya. siap. Ya, selamat malam untuk para viewers. Ini malam ini kita kembali lagi dengan Prof. Ari dan saya Dr. Fajar Fikri. Saat ini kita mau membahas mengenai GERD di era COVID-19, apakah bisa menyebabkan kematian. Jadi sebelumnya ini hari ini sibuk sekali, Prof ya. Jadi Ya, kalau nggak salah sibuk. siang itu jadwalnya ada seminar di PABDI mengenai Ya, hemoroid, terus sore di Jack TV dan malam di TV One ya, Bro. iya. Iya, ini Alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga sehat selalu, Prof. Ini kita Amin. beruntung sekali ini Prof Ari menyempatkan waktu malam ini untuk berdiskusi dengan kita semua membahas mengenai GERD. Oke. Jadi sekitar 3 hari yang lalu nih, Prof, ini ada berita di media massa ini Ya, mengenai ada seseorang perjalanan jauh, Prof, dari Jakarta ke Jember. Lalu ya, dia tuh sempat beristirahat dan ternyata, jadi sebelumnya emang dia dari riwayat sakit lambung, Bro. Ada riwayat sakit ya, lambung, terus ternyata dia meninggal di tengah jalan. Terus saat ya, meninggal itu tim medisnya itu menggunakan APD lengkap, Prof. Menggunakan APD ya, lengkap dan dan memakai dan memeriksakan rapid test. Dan ya, ternyata saat diperiksa non reaktif untuk rapid testnya. Nah, ini di judulnya ini dikatakan kalau kematiannya penyebabnya karena asam lambung. Nah, ini yang ingin ya. saya tanyakan ini, Prof. Apakah sakit asam lambung ini bisa menyebabkan kematian, Prof? Ya, jadi pertama memang saya juga agak apa namanya surprise, artinya maksudnya kaget juga gitu ya. Ada seorang dalam perjalanan tiba-tiba dalam perjalanan sakit memang kemudian meninggal gitu ya. Itu kan sebenarnya ya mestinya nggak seperti itu gitu loh. Jadi pertama kan ketika orang itu sakit ya tentu dia jangan memaksakan untuk meneruskan perjalanan ya kan. Tapi dia tetap memaksakan. Nah, kalau pertama saya bilang begini, sebenarnya penyakit asam lambung itu tidak menyebabkan kematian secara langsung. Nah, jadi kalau saya analisa, tidak mungkin misalnya orang awal kalau dia kesakitan sekali itu dia pasti dia muntah-muntah hebat misalnya dan tidak mungkin meneruskan perjalanan, artinya dia pasti minta turun untuk ke rumah sakit gitu loh. Kalau dia memang mengalami serangan akut dari asam lambungnya. Kalaupun itu dia tahan, itu pun juga tidak akan menyebabkan kematian ya, asam lambung tersebut. Jadi ada kemungkinan ya pertama ini kan kita terus terang saja memang lagi di era COVID seperti begini bahwa seseorang itu ya artinya begini bahwa pasien-pasien COVID itu memang bisa tanpa gejala di awalnya ya kan. Kemudian bisa juga ini pasien ini apa namanya sebenarnya udah demam, kita nggak tahu nih demam mungkin ya kan. Kemudian juga batuk mungkin sakit tenggorokan gitu. Nah, masalahnya kan kalau orang COVID ini kan sesaknya ada istilahnya hipoksia. Jadi sebenarnya dia itu udah mengalami kekurangan oksigen, cuman dia tidak merasakan sesak. Nah, itu yang kita bilang happy hipoksia itu. Jadi ya mau tahunya bagaimana ya? Memang kalau mau di oximeter gitu loh. Jadi untuk ketahuan tuh saturasi oksigen turun atau tidak. Jadi sekali lagi saya mesti sampaikan bahwa kecil lah kemungkinan karena asam lambungnya dia Ya, meninggal seperti itu. Jadi apakah COVID masih bisa juga, walaupun disebutkan rapid test. Saya nggak tahu itu kan posisinya kan pasien sudah meninggal ya. ya, Artinya apakah memang masih terkejar dilakukan pengambilan darah ya, walau alam satu. Tapi pun kalau memang begitu, rapid test itu tidak membuat diagnosis, jadi nggak bisa juga kurang tepat juga kalau kemudian dia bilang rapid testnya negatif, ya bisa juga dia rapid testnya negatif, dia sebenarnya belum tentu juga dia tidak ada COVID. Ya, karena tadi sensitivitas dan spesifitas rapid test itu juga nggak begitu bagus gitu loh. ya, Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa dia menurut saya sih pertama saya bilang kecil kemungkinannya kalau itu karena COVID ya, karena kecil kemungkinan karena asam lambung. Kalau COVID masih ada juga kemungkinannya, atau mungkin memang ada kelainan jantung misalnya ya, dia udah merasa ini. Jadi memang masih beberapa hal lah kemungkinan-kemungkinan yang kita juga dia kan
udah sakit ya, sebenarnya dia udah sakit gitu loh, cuma dipaksakan berangkat ya kan. Oh, dia nggak mau makan, apalagi sempat kan harusnya 2 kali makan dia tidak makan begitu kan. Iya. Jadi mungkin juga dehidrasi. Jadi masih banyak lah penyebab-penyebabnya. Tapi rasa saya sih kecil kalau itu karena asam lambung begitu. Baik, Prof. Ini pesan juga untuk kita semua, kalau misalkan dalam kondisi tidak fit, ini diusahakan jangan perjalanan jauh, karena sangat berisiko sekali. Iya, Prof. Ya, Terus, jadi ya bisa mestinya banyak, juga Prof. begini. Saya rasa kondektur juga mestinya begini. Sopir atau kondektur kan dengan perjalanan seperti begitu mestinya meminta saja yang bersangkutan untuk turun gitu loh. Ya kan berobat ke rumah sakit. Dalam kondisi seperti saat Iya. ini ya baik perjalanan darat apalagi perjalanan udara memang sebaiknya tidak membawa apa namanya dalam kondisi ini tidak membawa orang sakit dalam perjalanan gitu loh. Nah, Iya. itu yang tadi saya bilang tadi. Jadi sebaiknya memang ya dihindarin lah orang. Ya itu oke lah kalau orangnya namanya dia memang istilahnya mungkin dia mau pulang kampung segala macam dipaksain. Disitulah pentingnya misalnya apa namanya kondektur gitu ya. Nah, saya nggak tahu waktu dia naik ke atas itu masih kuat jalan apa tidak gitu loh. Ya tapi kan kita juga belum tahu perhitungan berapa jam dia sudah berjalan karena ini kan memang dari Jakarta ya, dari Bekasi kalau nggak salah ya, Iya, gitu. ya, Prof, dari Jakarta. Ya, jadi ini semua menjadi tanggung jawab kita semua, entah dari memang yang sakitnya dan juga dari orang sekitar ya, Prof ya, terutama dari kondektur bisnya ya. Baik, ini yang sangat menarik lagi ya, yang sangat menarik kembali ini sebenarnya, Prof, kalau misalkan pasien ini dalam kondisi meninggal, apakah bisa dilakukan rapid test, Prof, dan hasilnya apakah valid atau bagaimana, Prof? Ya itu yang saya bilang tadi. Jadi kan ini posisinya kan pasien sudah meninggal. Saya nggak tahu apakah Ya, bisa ngambil darah apa tidak. Malah kalau ya. mau di swab itu mungkin lebih lebih mudah ya. Kita di swab Oh, itu baik. lebih mudah dibandingkan misalnya diambil darah satu. Kemudian yang kedua itu tadi saya sih tadi yang saya bilang rapid test itu sensitivitas spesial juga nggak begitu bagus. Ya. Jadi bisa saja nih takutnya dia negatif tapi sebenarnya false negatif. Maksudnya apa? Dia sebenarnya Hmm, positif, cuman terbaca oleh pemeriksaan itu negatif gitu loh. Jadi tidak bisa untuk membuat diagnosis dengan ya, pemeriksaan rapid test. Harus dengan pemeriksaan swab gitu kan, swab tenggorokan atau swab melalui nasal ya melalui hidung gitu. Jadi baru kita bisa baik. bilang oh ini memang positif atau negatif gitu. Tapi kalau berdasarkan rapid aja ya agak susah. Artinya kita tidak bisa membuat diagnosis di situ gitu loh. Baik. Kalau misalkan dilakukan swab pada pasien meninggal, apakah bisa dilakukan, Bro? Bisa aja. Kalau untuk Bisa swab ya. kan masih bisa. Ya artinya langsung gitu ya. Langsung aja diambil sampel melalui nasofaring atau orofaring. Ya kalau orofaring mungkin kagok ya, nggak mungkin pasien buka mulut juga udah susah karena posisi udah kaku mayat lah ya kita nggak tahu ininya. Jadi Baik. baiknya memang dengan apa namanya dengan naso nasofaring ya, jadi melalui Oh, hidung gitu loh, dibandingkan melalui hidung ya, Prof orofaring ya. misalnya. Baik. Ini kasus ini sangat menarik, Prof, karena kan mungkin kalau dulu, kalau misalkan pasien meninggal tiba-tiba ini kan tenaga medis tidak memakai APD lengkapnya, ya, Prof. Tapi saat ini mau memakai APD lengkap. Ini kira-kira, Prof, apakah memang sekarang seperti itu, Prof? Kalau misalkan ada suatu kejadian kematian di luar rumah sakit, apa harus menggunakan? Ya sekarang sih begini, kan kita kan belum tahu ini kasusnya sebenarnya kasus COVID atau tidak COVID ya kan. Ya, Lebih baik kan untuk apa namanya untuk perlindungan lah ya, kita kan sebagai petugas kesehatan atau siapapun begitu untuk perlindungan memang sebaiknya demikian, sebaiknya dia menggunakan APD lengkap. Kita nggak tahu soalnya di zaman sekarang ini bisa saja tadi kan sewaktu-waktu bahkan kan ada pasien yang mendadak hari Jumat dia baru Kamis batuk-batuk batuk-batuk sesek atau Minggu meninggal, kan itu cepat sekali istilahnya ya. Jadi ini yang jadi artinya begini, saya nggak tahu juga, memang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kondisi saat ini COVID itu banyak memang hoax lah saya bilang ya, ya. Jadi jangan ke rumah sakit nanti
kena ini tadi. Ini banyak pasien saya tadi juga praktek masih pasiennya minta telemedicine. Kenapa? Nggak berani. Ya padahal kan kita kalau yang penting protokol kesehatan di perjalanan, ya kan, apalagi kalau kita pakai kendaraan sendiri, mestinya nggak ada masalah. Ya. Sampai di rumah sakit kan juga diukur dulu suhu, screening, kemudian nanti ketika di rumah sakit juga di ruang tunggu kan juga duduknya diselang-seling gitu loh. Jadi artinya apa? Bahwa sebenarnya kalau dilaksanakan protokol kesehatan nggak apa-apa, ya kayak seperti begini. Terlalu banyak informasi bahwa bahaya nanti kalau ke rumah sakit, jadi terlambat ya berobat. Umumnya tadi orang pasien dengan COVID itu diawali dengan gejala-gejala yang ringan awalnya, ya kan memang oke, demam tinggi mendadak, kemudian nyeri-nyeri linu, otot segala macam gitu, lemes. Nah, lemes ini kan kita belum tahu lemes kenapa. Nah itu dia tadi. Nah kalau kasusnya memang ternyata memang mengarah ke COVID, ya bisa saja tadi misalnya seseknya udah di ujung, dah itu udah gawat misalnya begitu. Iya. Baik, Prof. Karena saat ini, Prof, masyarakat ini kalau melihat orang memakai hazmat ini langsung berpikirnya tuh kalau ini pasien COVID atau enggak, dia berpikir kalau buat apa pakai APD, orang ini gak jelas kalau COVID atau tidak, seperti itu, Prof. Jadi memang ya prinsipnya begini, ya kan artinya mau pakai apa hazmat atau apa kan itu kan tergantung prosedurnya begitu loh. Iya. Ya baik. Jadi untuk masyarakat misalkan melihat ada tenaga kesehatan memakai hazmat atau APD lengkap, jangan langsung berpikir ini pasien COVID atau jangan dekat-dekat, karena ini salah satu bentuk proteksi diri untuk tenaga kesehatan. Karena mengingat saat ini juga banyak sekali, Prof, sudah korban-korban yang mana itu adalah dokter spesialis, dan tidak sedikit juga yang dosen-dosen kami, Prof. Ya, makanya. Ya, ini Prof, tadi kan membahas mengenai APD tadi, Prof. Ini kira-kira apa aja syarat-syarat tenaga medis ini boleh menggunakan APD, Prof? Terutama tadi kalau misalkan di luar rumah sakit, Prof. Kira-kira ada syarat-syaratnya nggak, Prof? Ya, prinsipnya kan APD itu ada 3 macam, ya kan? Ya. APD yang level 1, level 2, level 3, ya. Tentu itu disesuaikan dengan tugas kita saat bekerja di rumah sakit tersebut. Kalau memang jelas kita hadapi ini pasien-pasien COVID, maka kita menggunakan APD level 3, gitu ya. Kalau memang kita misalnya ada di poliklinik, ketemu dengan pasien mungkin cukup level 1 misalnya. Kalau ada tindakan-tindakan mungkin bisa level 2. Jadi semua itu disesuaikan dengan tindakan begitu. Jadi saya rasa itu untuk APD. Cuman mungkin yang menarik Dr. Fajar supaya kita menginikan mengenai GERD tadi nih, karena kan awalnya kita bicara soal GERD biar orang juga tahu ya. Baik. Kita kembali bahas mengenai GERD lagi ya, Prof ya. Iya, ini banyak juga, Prof, tadi yang sempat nanya juga nge-DM saya, GERD itu apa, Dok? Nah, mungkin Prof Ari bisa menjelaskan kepada kita semua GERD itu apa. Ya, jadi GERD adalah saat ini kita berulang-ulang tapi tetap memang masih banyak pasien-pasiennya. Jadi GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Ya, maksudnya apa? Itu ada suatu penyakit, termasuk penyakit asam lambung. Jadi acid related disease, penyakit akibat asam lambung. Nah, pasien-pasien GERD atau acid related disease ini, penyakit asam lambung ini, itu GERD itu kenapa? Karena terjadi reflux, jadi balik arah. Asam lambung yang ada di lambung dia balik arah naik ke atas, ke esofagus sampai ke mulut begitu ya. Bahkan ada yang kita bilang membuat gejalanya, pertama bisa gejala di esofagus sendiri. Nah, gejala di esofagus itu dari mulai non-erosif tanpa luka sampai erosif, bahkan sampai erosif itu ada luka-luka ya, sampai terjadi penyempitan, bahkan bisa menyebabkan kanker di esofagusnya itu, di kerongkongannya itu pasien-pasien dengan GERD. Itu yang kita mesti waspadai. Kemudian berikutnya adalah bahwa GERD ini juga bisa menyebabkan komplikasi ekstra esofagus, jadi di luar esofagus. Maksudnya apa ya? Tadi ini orang-orang dengan serak, yaitu karena asam lambung sampai di pita suara, laringitis misalnya, ya kan. Kemudian apalagi
lambung gitu ya. Atau juga bisa ngilu-ngilu giginya, itu juga bisa berhubungan karena asam lambung ya. Kemudian juga telinganya Ya, berdenging, ya ini mungkin otitis kita bilang radang di telinga ya, dalamnya, itu juga bisa karena asam lambung. Jadi sekali lagi asam lambung tadi yang kita bilang GERD karena penyakit GERD ini bisa menyebabkan komplikasi di esofagus, bisa menyebabkan komplikasi di luar esofagus, di luar kerongkongan. Nah, jadi saya mesti sampaikan nih, kebetulan saat ini saya juga terus melakukan survei melalui kita bilang monkey survei, jadi melalui survei melalui online ya. Ya, itu bisa di googling aja, bisa dilihat ya. Jadi GERD-Q Arif Ari Alsam itu nanti dapat itu kuesionernya. Nah, itu kan saya terus melakukan, artinya itu kan bisa berjalan terus itu risetnya. Saya ingin sampaikan, saya membandingkan 3 bulan pertama sebelum pandemi ya, belum rame-rame, Januari, Februari, Maret. Nah, kemudian saya bandingkan dengan eh, orang-orang yang mengikuti survei tersebut di bulan April, Mei, Juni. Nah, saya surprise. Jadi apa maksudnya? Pada Januari sampai dengan Maret itu angka GERD itu ya dengan menggunakan GERD-Q itu ternyata angkanya itu hanya sekitar 35%, 40%. Nah, di masa COVID sekarang ini, 3 bulan terakhir ini, angka orang yang kena GERD itu meningkat, jadi sampai 60%. Jadi kenaikannya sampai 70%, 80% orang-orang dengan GERD di masa pandemi ini. Nah, saya juga punya studi lain, ya, ternyata memang faktor stres menjadi salah satu faktor kenapa seseorang ini mengalami GERD. Karena kita tahu kan kalau kita stres, asam lambung menjadi meningkat. Nah, itu tadi. Dan satu lagi yang menarik ternyata di yang survei saya lakukan membandingkan itu kan juga menilai kualitas hidup ya. Jadi pasien itu terbangun nggak di malam hari. Nah ternyata pasien-pasien di dalam 3 bulan periode bulan April sampai Mei Juni ini mereka juga mengalami gangguan tidur gitu loh. Jadi terus terang saja memang buat sebagian besar pasien-pasien, terutama pasien-pasien dengan GERD ya, itu memang ansietasnya meningkat ya, ya. otomatis ditandai dengan peningkatan kasus GERD tadi, termasuk juga tidurnya terganggu gitu loh. Jadi ini saya rasa catatan penting yang harus diketahui oleh masyarakat. Ya kenapa? Ya tadi ini memang kita stres, tapi tadi kita stres. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengendalikan stres ini agar kita tidak mengalami GERD, itu yang penting gitu. Iya, Prof. Jadi selama pandemi ini justru malah bertambah kasusnya, Prof ya, GERD tersebut. Ya betul, betul. Jadi bertambah. Ini pun juga kebetulan satu survei lagi yang kami lakukan di beberapa negara ya, kebetulan Indonesia terlibat, itu masih menunggu hasilnya. Dan ada tren juga sama, ini peningkatan kasus nih, ya, terutama memang ini kan melihat yang fungsional IBS ya, Irritable Bowel Syndrome. Jadi sekali lagi terus terang saja memang ya buat masyarakat bersabar ya, walaupun itulah paling kata-kata yang paling bisa kita sampaikan, yang dan juga bilang ya mesti banyak berdekat kepada yang maha kuasa lah, artinya ya tadi itu biar dia tidak stres karena ini tadi ditandai oleh peningkatan kasus-kasus GERD tadi gitu loh. Iya, tadi kan Prof sudah membahas mengenai tingginya kasus GERD saat ini, Prof. Nah, ini kan kebetulan kami sebagai dokter umum ini kan saat ini menjadi ujung tombak, Prof, di IGD atau di Puskesmas dan di Poli. Kira-kira untuk GERD ini tersebut, ini apakah termasuk kompetensi dokter umum dan sejauh mana kami dapat merawat pasien GERD, Prof? Ya, jadi sebenarnya ini kompetensi dokter umum. Yang penting, ya itu kan karena tadi pertama yang penting dokter umum, dokter tersebut, dokter yang kerja di layanan primer itu bisa melakukan diagnosis. Iya. Bagaimana diagnosisnya gampang, jadi hanya 6 pertanyaan. Ini juga buat masyarakat juga boleh mengetahui. Jadi 2 pertanyaan pertama adalah gejala utama dari GERD tersebut. Pertama adalah heartburn, rasa panas terbakar, ya rasa panas terbakar di dada. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah tidak pernah, ya kan? Kemudian
dan 1, 2, 3 itu skornya berdasarkan jumlah hari. Jadi artinya dia seberapa sering misalnya. Jadi ini sampai 5, 7 hari, 1, 2 hari, 3, 4 hari gitu ya. Iya. Nah, apabila dia memang setiap hari tadi, dia dapat nilai 3. Misalnya ini tadi dia panas dada seperti terbakar yang kita bilang heartburn, itu setiap hari katanya. Itu dapat nilai 3 di situ. Nah, pertanyaan yang kedua apa? Regurgitasi, mulutnya pahit. Atau kayak mau muntah gitu, ketarik. Jadi ada sesuatu yang balik arah. Iya. Ya, ada sesuatu yang balik arah ya. Jadi asam lambung itu balik arah. Jadi kalau orang yang pernah kayak sendawa gitu, sendawanya agak keras, kadang-kadang suka ada yang karena klepsnya mungkin terganggu sedikit, dia sampai terasa pahit-pahitnya itu. Nah, itu yang kita bilang regurgitasi. Itu ditanya juga berapa sering. Kalau dia dibilang tidak pernah regurgitasi, 0, kita kasih nilai di situ. Tapi kalau dia bilang setiap hari, atau cuma sekali seminggu, ya kita kasih skor 1. Kalau dia bilang setiap hari, itu kita kasih nilai skor 3. Iya. Jadi poinnya dari yang pertama tadi panas dada seperti terbakar tiap hari, kemudian regurgitasi setiap hari, dia udah 6 di situ. Kemudian pertanyaan yang 2 berikutnya adalah adanya nyeri di ulu hati. Nah, untuk GERD ini, nyeri di ulu hati itu menjadi hal yang kalau tidak ada menjadi hal yang menjadi kuat nilainya. Maksudnya apa? Kalau dia bilang saya tidak pernah nyeri ulu hati, nah itu dapat 3 dia di situ. Karena sekali lagi kalau pasien-pasien benar-benar GERD, dia murni memang kalau dominasinya adalah keluhan yang mulut pahit dan heartburn tadi. Jadi panas dada terbakar dan mulut pahit 2 itu. Dan 6, kalau dia bilang dia tidak pernah nyeri ulu hati, tambah lagi 3. Kalau lagi dia bilang dia tidak mual, nah tidak mual juga nambah 3. Jadi ada sih saya pasien ketemu nih, lapor dok saya GERD. Oh kenapa GERD? Iya nih saya nyeri ulu hati, mual. Itu bukan gejala GERD. Salah, itu gejala dispepsia. Ya kadang-kadang dari pasien, dari dokter juga, ini ngobatin GERD, saya tanya apa keluhannya, ya enggak nih ya. Jadi buat dokter juga mesti ingat-ingat ya, bahwa gejala GERD itu yang utama adalah mulut pahit, panas dada terbakar. Jadi kalau tadi dia setiap hari dapat kita kasih nilai poin 3, 2, 6, kemudian dia tidak mual dan tidak nyeri, udah 12 dia di situ. Iya. Dia syaratnya di atas 8 ya 9 udah GERD ya. Nah, 2 pertanyaan berikutnya adalah apakah dia mengkonsumsi obat sakit mah nggak setiap hari yang saya bilang antasida tadi. Kalau dia bilang oh iya dok saya, bahkan dia sebutin minumnya bukan antasida lagi, omeprazol malah dia bilang gitu. Nah, kalau sudah begitu berarti ya kalau dia bilang setiap hari, ya udah nambah 3 dia di situ tiap hari. Tambah lagi nih 3, udah 6. Kalau dia misalnya 3 hari kan, misalnya setiap hari dia minum antasida, nambah 3 tadi. Berarti kalau tadi udah 6, tambah lagi 6 di bawah, 12, tambah ini 15. Nah, 15. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah, terbangun malam hari. Nah, kalau dia bilang, iya dok, saya setiap malam, saya nggak bisa tidur, habis rasanya balik arah, lagi enak tidur, terbangun. Nah, itu full dia tuh. Itu kalau memang seperti itu, pasien-pasien itu, dia panas dada seperti terbakar, mulutnya pahit, tidak mual, tidak nyeri ulu hati, minum obat setiap hari, kemudian yang satu lagi dia terbangun malam hari, tiap hari, ya itu udah berat itu, berarti GERD-nya berat dengan sudah mengganggu kualitas hidupnya. Nah itu kira-kira begitu. Jadi sebenarnya masyarakat, nah itu yang saya bilang tadi, survei saya itu menilai itu. Ya silakan tuh kalau memang mau meng-googling, judulnya GERD-Q Arif Arialsam, itu keluar udah pasti survei saya itu, di Google aja. GERD-Q, jadi GERD, Q questionnaire ya, Arif Arialsam, udah keluar itu. Yang pertama itu langsung kuesioner saya, tinggal diklik aja, ikutin aja di situ. Ikut aja kuesionernya, nanti dicobain aja yang saya bilang tadi. Nanti Anda bisa ngejumlahin, saya sebutin di situ nanti. Oh, ini nanti berapa dia skornya begitu. Jadi ketahuan nanti bisa ngitung skornya gitu loh. Baik. Nah, itu yang saya diketahui. Nah, tadi kembali lagi pertanyaan Dr. Fajar tadi, kompetensi ya itu kompetensi dokter umum. Oh iya. Jadi ketika
udah tahu dia nilainya skornya misalnya 10, nah yang kita lanjutkan adalah yang kita bilang PPI test. Ya, PPI test, proton pump inhibitor test. Jadi maksudnya apa? Dokter umum ini kan sebagian juga dokter, sebagian masyarakat, nggak apa-apa ya, saya jelaskan. Kasih obat yang namanya omeprazol misalnya atau lansoprazol, dosisnya double, 2 kali 20 misalnya omeprazol atau lansoprazol 2 kali 30. Diberikan selama 2 minggu. Nah, ingat, diberikan 2 minggu. Ketika 2 minggu, kita tanya, pasien suruh kontrol lagi. Bagaimana Pak, Bu? Oh iya dok, saya alhamdulillah ini udah berkurang. Nah, kita lihat kira-kira berapa persen Bu hilang berkurang. Wah, lebih deh. 50%, saya juga udah enak tidur. Nah, artinya apa? PPI testnya positif. Jadi kini termasuk yang kita cocok. Ini benar-benar GERD pasiennya. Apa yang kita lakukan? Ya, kita minta pasiennya obatnya diteruskan lagi sampai dengan 1 bulan. Nanti kontrol lagi 2 minggu. Ya, nanti tentu disesuaikan dengan keadaan. Rata-rata memang pengobatannya 2 bulan. 2 bulan. Baik. Nah, seringnya pasien-pasien ini ketika 2 minggu sudah enak, bahkan hilang gejalanya, dia nggak kontrol. Nah, biasanya pasien-pasien yang begini yang akan balik lagi ke dokter, gitu. Nah, tapi prinsip dari pengobatan GERD juga selain dari obat-obatan juga gaya hidup. Apa? Misalnya kalau dia berat badannya naik, obesitas, ya dia mesti kontrol berat badannya. Apalagi makanan-makanan. Nah, makanan-makanan yang bagaimana? Ya makanan yang mengandung coklat, keju, lemak, nah itu harus dihindarin, gitu loh. Karena coklat, keju, lemak itu akan menyebabkan pengosongan lambung jadi lambat dan juga bisa menyebabkan melemahkan klep antara esofagus dengan lambung itu ada klep, nah itu bisa jadi lemah gara-gara kita menggunakan mengkonsumsi tadi coklat, keju, lemak tadi itu jadi kira-kira begitu Dokter Fajar. Jadi memang dokter umum mesti bisa menanganin pasien-pasien itu. Tapinya kalau dia ada tanda alarm, maksudnya apa tanda alarm? Tanda alarmnya misalnya pasien itu pucat gitu misalnya. Nah, ada kemungkinan nih HB-nya turun. Apalagi muntah-muntah hebat gitu. Apalagi berat badannya turun. Nah, kalau memang ada gejala-gejala seperti itu, yaitu sebaiknya kirim saja ke dokter, dikonsulin, dirujuk ya ke dokter penyakit dalam untuk evaluasi, atau kalau memang di situ ada dokter penyakit dalam dengan endoskopi, ya kalau perlu dilakukan endoskopi untuk memastikan ada nggak dia kelainan lain yang menyebabkan komplikasi dari GERD-nya itu sudah timbul, misalnya seperti itu. Iya. Baik, Prof. Ini sangat jelas sekali penjelasan mengenai GERD questionnaire dan memang sebagian besar viewer kita ini dokter umum juga, Prof. Ini jadi kita juga kan ketika tahu ternyata kasus ini mulai banyak dan banyak juga yang DM saya mengenai keluhan GERD ini. Akhirnya sekarang kami paham mengenai GERD questionnaire dan memang ternyata ini salah satu cara mudah untuk kami semua men-screening GERD dan sampai dijelaskan juga mengenai terapinya. Jadi untuk masyarakat misalkan memang ada keluhan tadi yang dijelaskan oleh Prof. Ari, ada dadanya panas, lalu rasa ingin muntah atau isi lambungnya ke tenggorokan. Nah, itu kalau misalkan terdekat ke puskesmas atau ke IGD atau ke poli dokter umum atau klinik, mungkin bisa dulu ke sana. Ya. Mengingat kondisi seperti ini. Nanti dari dokter umum tersebut, misalkan nanti kita butuh untuk kita rujuk, tadi yang sudah dijelaskan oleh Prof. Ari, jika ada tanda-tanda alarm tersebut, nanti kami akan merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Seperti itu, yang sangat lengkap sekali tadi penjelasannya. Untuk yang baru datang nanti bisa lihat di IG-nya Prof. Ari ya, rekaman ini. Ini sudah bisa dibilang hampir menjawab semua pertanyaannya ini, Prof. Tadi mengenai. Oh iya, udah ada tanya lagi, iya silakan. Iya. Jadi untuk masyarakat juga bisa tadi sudah Prof. Ari jelaskan, bisa di searching di Google kalau GERD questionnaire Prof. Ari Faryalsyam. Nanti di sana ada listnya. Dan nanti kalian bisa memeriksa sendiri apakah kalian termasuk GERD atau enggak. Sampai tadi juga sudah dijelaskan juga sama Prof. Ari mengenai GERD dengan dispepsia itu ternyata dari GERD questionnaire itu sudah langsung mengerucut kalau ke arah GERD. Ini kita banyak pertanyaan, Prof. Setelah Prof. Ari silakan. Memancing banyak pertanyaan ini, Prof. Iya, luar boleh. biasa sekali ini.
Ini dari Damai Krisara. Dokter mau tanya, apakah mungkin orang terkena GERD dan dispepsia sekaligus? Nah, berarti kita jelaskan nih, Ya, Prof. Apa bisa, pertanyaannya Prof? bagus. Jadi betul Ya, bisa. Jadi bisa. Jadi ada pasien-pasien yang memang tadi dia punya dua problem tadi. Dia punya keluhan nyeri ulu hati, mual, ya, kembung, begah, tapi juga dia punya GERD. Panas dada seperti terbakar, mulut pahit misalnya, atau bahkan tadi sampai serak suaranya karena ya. komplikasi sampai di pita suara. Obatnya sebenarnya sih sama ya, jadi PPI tadi obatnya, cuman memang biasanya kalau pasien ini ada keluhan kembung atau begah atau yang kita bilang ada gangguan motilitas atau pergerakan di lambung, dismotilitas kita bilang, biasanya kita tambahkan lagi obat-obat lain ya yang untuk memperbaiki pengosongan lambung ya. Jadi seperti misalnya domperidon gitu. Jadi kita kombinasi. Tapi kalau dia tidak ada keluhan-keluhan mual kembung begah gitu, kita tidak perlu kasih obat itu, cukup dengan PPI saja gitu loh. Kemudian juga bisa saja misalnya apa namanya itu sifatnya hanya kalau menghilangkan gejala saja gitu loh. Basic pengobatannya tetap yang tadi yang namanya PPI tadi, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol gitu. Itu basic pengobatan GERD itu gitu. Yang lain itu hanya tambahan saja gitu. Baik. Prof, ini ada yang DM saya, ini kasus pribadi, Prof. Jadi ini Ya, cukup panjang perjalanan pengobatannya, Prof. Jadi mungkin saat ini dia juga nonton live kita, Prof. Jadi dia cerita, Prof, kalau domisilinya di Jawa Tengah, Prof. Jadi saya penderita GERD sudah 4 bulan menjalani pengobatan dengan dokter spesialis penyakit dalam konsentrasi gastro. Saya juga sudah melakukan endoskopi di bulan April 2020. Hasilnya gastritis erosif dan hasil biopsi baik, tidak ada indikasi bahaya. Saya semalam 4 bulan ini meminum obat rutin, memperbaiki pola makan juga, dengan menu dari spesialis gizi, istirahat teratur, olahraga juga. Dari baca-baca berita dan internet, saya semakin takut karena GERD bisa menyebabkan kematian. Nah, setelah baca berita yang tadi nih, Prof, yang sebelum kita bahas. ya. Dan tambah takut lagi, saya tinggal di zona merah COVID. Dan saya sudah mulai bekerja ke kantor. Yang saya tanyakan, apakah yang perlu saya lakukan untuk bisa sembuh dari GERD? Dan kenapa selama 4 bulan ini saya belum merasakan perubahan yang signifikan terhadap GERD ini? Ya, pertama tadi kan ya, dia sekarang begini, variasi obatnya itu banyak. Ya, jadi mestinya ya nanti kita sebagai dokter juga pun kalau ngobatin pasien, makanya saya selalu 2 minggu pasiennya kontrol. Nah, 2 minggu pasiennya kontrol, kita lihat responnya tadi. Oh, ternyata kurangnya sedikit. Kalau perlu kita ganti lagi PPI-nya, ya kita tuker lagi. Ini kan macam-macam variasi obatnya itu. Iya. Merek dagangnya juga macam-macam. Jadi kalau saya biasanya pasien kalau memang sudah cocok untuk satu obat, itu yang baru diterusin sampai 2 bulan. Kalau 2 minggu belum enak dok, ya udah kita cari yang enak buat pasien. Gitu loh. Setelah pasien bilang, oh ini dia enak pakai ini, itu yang kita terusin 2 bulan. Satu. Oleh karena itulah tadi, ya saya sih bilang terlalu lama kalau 4 bulan untuk satu obat. Jadi kita mesti cari variasinya banyak. Jadi kita sebagai dokter bisa kayak ngeracik lah, ini pakai ini gak cocok, pakai ini gak cocok. Tapi sekali lagi kita jelasin ke pasien, bukan kita nguji coba, bukan. Karena tadi variasi orang itu kan lain-lain gitu ya. Apalagi kalau kita istilahnya ada rapid metabolism, poor metabolism, itu maksudnya apa? Bahwa metabolisme orang itu beda-beda terhadap satu obat. Ada yang memang obat itu masuk ke dalam tubuhnya, dicerna langsung, sehingga yang kita harapkan bisa bertahan lama, sebentar aja udah habis dia. Nah, itu dia tadi itu. Kemudian juga secara genetik orang juga lain-lain di dalam menerima obat. Oleh karena itulah maka tadi kalau memang tidak baik, mana itu loh. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Nah, tadi nih kalau kita sebenarnya udah merasa cemas, apalagi tadi zona merah, apalagi kambuh terus, nah itu memang pada sebagian orang kita perlu dikombinasi dengan obat anti cemas ya. Obat anti cemas itu memang golongan benzo ya, benzodiazepin ya, jadi bisa
Kita berikan misalnya clobazam misalnya, bahkan begitu. Ada juga dokter yang berikan alprazolam misalnya seperti itu. Ya, kalau untuk susah tidur misalnya lorazepam. Jadi ada obat-obat golongan benzo lah ya untuk penenang. Jadi untuk bukan penenang, jadi anti ansietas. Dengan cemasnya dikurangin, produksi asam lambungnya juga berkurang. Produksi asam lambungnya berkurang, secara klinis pasien itu juga akan berkurang keluhan-keluhannya. Jadi ini yang mesti diperhatikan ya. Pasien juga mengerti apa yang diberikan oleh dokternya, obatnya di satu sisi dokter juga ngerti kenapa obat ini diberikan ke pasiennya gitu loh. Baik, Prof. Sangat jelas sekali penjelasannya, Prof. Yeah. Ini masih ada pertanyaan juga, Prof, di IG Live kita nih. Malam, Prof. Saya penderita GERD. Kemarin saya kena serangan yang seumur hidup baru saya rasakan. Sesak sampai mau tercekik, sampai sesak 5 jam. Minum air gula, obat pariet, mukostab, tapi tidak ada perubahan. Nah, ini seperti itu. Ya, jadi memang betul tadi. Jadi memang karena begini, asam lambung kita itu pH-nya 1 sampai 2. Ya, pH sampai ke pH keasamannya ya. Jadi mungkin kalau dulu belajar kimia tuh tahu tuh ya, SMA yang IPA tuh tahu tuh ya apa yang namanya keasaman ya. Jadi pH lambung kita itu 1 sampai 2. Nah, ini kan masalahnya asam lambung ini dia bisa naik ke atas ke esofagus. Sedangkan esofagus kita itu hanya bisa menerima sebenarnya keasaman yang hanya 4 gitu. Jadi ketika asam lambung ini balik arah dengan pH 1,2 udah pasti nyeri dia. Nah, di satu sisi juga kondisi asam yang kerat itu pun juga memang pasien itu memang merasa tercekik. Itu dia. Dia merasa tercekik sekali ya, terasa cekik dia ya karena karena asam lambungnya itu. Nah, ketika dia tercekik dia kayak seperti ya pasien tuh kadang-kadang kayak mau mati, dia bilang begitu pasiennya. Saya mau mati, Dok. Nah, bagaimana? Yang penting kita tenang. Jadi tenang, maksudnya tenang apa ya? Kita tenang, tidak stres ya kan. Kemudian setelah itu ya terserah, ada air putih, minum air putih misalnya begitu ya kan. Nah, kemudian dia punya apa tadi, pariet, silakan mengkonsumsi pariet misalnya gitu ya. Ini kan tadi disebutin ada obat nih. Dan mukostab. Terus mukostab silakan. Tapi sekali lagi bisa juga pasien ini memang merasa tidak ada perbaikan misalnya. Nah, kalau memang begitu saya rasa mungkin dia mesti ke IGD untuk mendapatkan obat melalui suntikan. Nah, jadi melalui obat suntikan inilah yang bisa menekan langsung produksi asam lambungnya tersebut gitu loh. Jadi beberapa keadaan begitu. Nah, biasanya memang pasien-pasien ini suka bolak-balik ke ke IGD. Nah, merasa lebih nyaman. Nah, kalau dia merasa lebih nyaman, ya dia tentu akan mengurangi kambuh-kambuhnya itu gitu. Iya. Baik, jadi memang wajar Prof ya ada keluhan seperti itu, dan tadi juga faktor dari pikiran juga mempengaruhi ya Prof ya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi Prof. Tadi kan Prof Ari menjelaskan bahwa terapi GERD ini dengan PPI selama 2 bulan. Ini ada bertanya Prof dari Ronald Awe. Apakah ada efek samping PPI bila digunakan selama 2 bulan untuk pengobatan GERD? Ya, PPI 2 bulan, ya itu tadi yang penting kita menggunakan PPI itu sesuai dengan dosis ya. Jadi nggak ada masalah kita gunakan selama 2 bulan gitu ya untuk pasien-pasien dengan GERD ini gitu ya. Yang penting sesuai indikasi gitu. Ya kadang-kadang begini masalahnya, pasien itu karena merasa cocok dia beli obat sendiri. Nah, artinya tidak sesuai ketentuan dokter, ini jadi masalah gitu loh. Jadi walaupun bagaimana tetap kita mesti obat itu sesuai dengan ketentuan. Nah, ada sih bilang dokter, ya udah Pak, nanti kantongin aja obat ini, kapan kambuh baru diminum. Nah, itu kita bilang kalau memang itu seperti itu adanya, itu yang namanya on demand treatment. Jadi sesuai dengan keluhan gitu loh. Nah, itu bisa begitu, tapi bukan diminum terus-terus. Dan kalau memang setelah itu dia memang kambuh, sebaiknya dia berobat lagi ke dokter. Tanya lagi apa masalahnya gitu loh.
Baik. Jadi untuk para masyarakat awam mungkin yang nonton ini juga, misalkan diberikan obat PPI oleh dokter umum atau dokter spesialis, sudah banyak pertimbangannya yang kita lakukan sehingga memberikan obat itu dan insya Allah aman. Jadi kalau misalkan nanti tiba-tiba ada keluhan lain, bisa langsung ke poli atau ke IGD. Tapi itu Iya, sudah dilakukan pemeriksaan yang sangat detail biasanya sebelum memberikan obat kita sudah memperkirakan efek sampingnya berbahaya atau tidak untuk masing-masing individu. iya Ini betul. banyak sekali Prof pertanyaan ini Prof. Kita lanjut lagi Prof ya ini Iya, dari ada pertanyaan lagi Prof. Tadi kan Prof Ari membahas mengenai the regard questionnaire Prof yang tidak bisa tidur karena asam lambung tersebut. Ini ada pertanyaan Prof. Kalau tiba-tiba saat tidur malam terasa tidak bisa bernafas dan begitu duduk langsung sendawa, apakah berbahaya? iya. Jadi sekali lagi saya bilang, memang terus terang saja pada sebagian pasien itu memang merasa tersiksa sekali karena dia lagi enak tidur terbangun. Nah, oleh karena itu salah satu anjurannya adalah pada saat kita tidur dengan bantal tinggi ya, atau bantal tinggi. Karena begini, ini bicara soal gaya gravitasi. Ya kan, posisi gravitasi. Jadi kalau kita misalnya flat, maka dia akan mudah untuk tidurnya terlentang gitu ya tanpa bantal, dia akan mudah balik arah. Jadi dianjurkan makanya tidurnya bantal tinggi. Nah, dengan tidur bantal tinggi ini, maka paling tidak mencegah terjadinya reflux tersebut gitu loh. Jadi ini yang memang harus diperhatikan oleh pasien-pasien GERD, karena tadi justru itu yang bisa menghindari dia tidak apa namanya mengurangi kambuhnya lah, terutama malam hari gitu. Jadi untuk masyarakat awam tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ari, masalah dalam kita sehari-hari lah tidur aja itu ternyata kita bantal tinggi dengan tidak pakai bantal itu mempengaruhi juga ke GERD. Jadi harus diperhatikan ya untuk hal itu. Betul. Iya, ini Prof, ini saya juga baru dengar nih Prof, ada pertanyaan. Apakah penyakit GERD bisa mengkonsumsi aloe vera, di mana aloe vera sendiri digunakan untuk masalah pencernaan? Ya, sampai saat ini kan saya bilang jadi bahwa pertama kan perubahan gaya hidup, kemudian obat-obatan. Obat-obatan ini terdiri dari sini. Pertama adalah obat-obat untuk menekan asam lambung. Ya, kemudian yang lain adalah obat yang sifatnya antasida tadi menetralkan asam lambung. Ya, kemudian ada obat yang melindungi lambung seperti misalnya sukralfat ya kan gitu atau rebamipid gitu ya. Tadi mungkin yang disebutkan mukostab tadi itu mungkin juga yang apa sifatnya untuk melindungi. Nah, ada nih aloe vera. Nah, itu kita mesti lihat tuh di mana posisinya sebenarnya obat itu gitu Baik. loh. Itu kan termasuk herbal. Tapi dok, saya nyaman pakai itu ya silakan pakai. Bisa saja mungkin efek dari placebo kah atau memang ada efek mukoprotektornya. Kita walau alam kan kita mesti cek dulu apa penelitian bagaimana sebenarnya efek obat dari obat apa namanya herbal tersebut gitu loh. Nah, Baik. cuman kan begini, kadang-kadang pasien-pasien ini memang karena keinginan untuk sembuhnya itu tinggi, apa aja anjuran orang diikutin. Nah, ini jadi masalah. Iya, iya. Nah, jadi sebaiknya konsultasi, kalau apalagi kalau Anda udah punya dokter yang khusus, ya konsultasi. Kenapa kok dia mesti mengkonsumsi terus? Kenapa nih misalnya dia obat ini boleh nggak dia konsumsi gitu loh. Karena sekali lagi justru kadang-kadang anjuran-anjuran dari apa teman atau rekanan itu justru bukan memperbaiki malah jadi memperburuk keadaan gitu loh. Baik, jadi ini sebenarnya nih kalau untuk para dokter-dokter ini Prof, ini ilmu waktu kita di preklinik Prof sebenarnya. Iya, Obat-obat betul. apa, cara kerjanya apa. Jadi seperti itu ya untuk para viewers kita. Mungkin para dokter yang mungkin kadang bingung kok pasien bisa lebih tahu banyak tentang obat ini. Nah, kembali lagi ke ilmu dasar kita dulu di Iya, kuliah. Seperti apa nanti ya, untuk terapi-terapi yang lain bisa jadi itu adalah herbal seperti itu. iya, betul. Nah, ini banyak nih pertanyaan nih, Prof. Kita lanjut lagi, Prof. Iya. Ini ada yang bertanya, Prof, untuk GERD ini perlukah konsumsi vitamin B12 selama penyembuhan, Prof? Ya, tapi sekali lagi prinsipnya adalah ya vitamin-vitamin itu yang penting tidak mengganggu lambung. Vitamin yang mengganggu lambung biasanya apa sih? Vitamin C, biasa dosis tinggi ya.
Kalau vitamin B itu termasuk yang aman buat lambung. Saya sering juga memberikan pasien-pasien itu dengan vitamin B kompleks gitu ya. Nah, itu yang memang mesti diketahui oleh masyarakat ya. Tapi sekali lagi, kadang-kadang karena memang keinginan untuk sehat, dia macam-macam vitamin dikonsumsi. Nah, itu yang tidak boleh gitu loh. Sampai bermacam-macam itu justru akan memperburuk keadaan lambungnya gitu. Apalagi tadi vitamin C, dari sini ada vitamin C, ini total akhirnya konsumsinya itu tinggi gitu misalnya begitu. Baik. Ini bahas vitamin C dulu, kita pernah membahas ya Prof ya, karena yang COVID awal-awal terapi vitamin C, sampai banyak juga yang nanya hubungan vitamin C sama gastritis, tapi sudah dibahas di episode sebelumnya. Mungkin bisa Iya, dicek di IG-nya Prof Ari untuk penjelasan mengenai iya. vitamin C dengan penyakit lambung. Nah ini Prof, ada yang ingin bertanya lagi nih Prof. Dok, pengobatan GERD pada ibu hamil seperti apa dan diet makannya seperti apa, Prof? Ya, pertama kalau kita lihat ibu hamil, nih ibu hamilnya trimester berapa? Ya. Ya, kalau trimester pertama, ini kan karena faktor hormonal. Yang kita bilang, bisa saja dia mengalami yang kita bilang hiperemesis gravidarum. Jadi, muntah-muntah yang berlebih-lebihan karena kehamilannya. Ini faktor hormonal. Biasanya kalau untuk faktor hormonal ini, kita juga tidak terlalu agresif untuk mengobati pasien tersebut. Jadi kita mungkin ya tadi, mungkin karena faktor stres dia bisa begitu, atau mungkin karena penyesuaian lain, misalnya begitu ya. Jadi biasanya kita kasih anti muntah aja ya, obat PPI sebenarnya juga tidak perlu terus-terus diminum oleh pasien tersebut. Nah, yang kelompok yang kedua, kalau kehamilan yang trimester kedua itu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu relatif lebih aman. Kalau dia memang mempunyai keluhan GERD, kita bisa memberikan PPI. Kemudian pada kelompok yang ketiga adalah yang trimester ketiga. Nah, itu memang karena dorongan daripada janin yang makin besar itu bisa aja menimbulkan GERD pada pasien tersebut. Ya sekali lagi, kalau dia memang tidak terganggu, nggak perlu diobatin. Tapi kalau dia terganggu, ya silakan menggunakan PPI gitu ya. Nah, bagaimana mensiasatinya? Nah, kita mesti lihat, apa sih makanan-makanan yang memperburuk orang dengan GERD? Yaitu makanan mengandung coklat, keju, lemak. Ya, itu yang dihindari juga sama. Pada ibu hamil pun itu yang dihindarin. Dan juga makanan-makanan yang merangsang, seperti asam-asam pada pedas gitu loh. Jadi kunci dengan dia mengurangi asam pedas, kemudian mengurangi coklat, keju, lemak, ya insya Allah dia akan terhindar dari gangguan atau serangan GERD-nya tersebut. Baik, baik, Prof. Ini ada pertanyaan lagi nih, Prof. Ini cukup menarik pertanyaannya, Prof. Jadi, ini ada pasien dengan lupus dan GERD, setiap hari minum lansoprazol 1 hari 1 kali. Ini bagaimana, Prof, kalau untuk kasus ini, Prof? Ya, sekarang kita mesti bilang dulu, kenapa kok dia mesti minum lansoprazol gitu loh. Ya kan, ya menurut saya sih mesti dicoba juga. Kalau udah 2 bulan, diselang-seling lah sehari. Atau cari dosis yang kalau memang ini sifatnya untuk mencegah terjadinya kekambuhan, atau mencegah artinya efek samping dari obat-obatan untuk SLE-nya, untuk untuk tadi apa autoimun ya? Tadi apa sakitnya tadi? Lupus, Prof. Lupus ya, SLE kan lupus ya. Dia SLE, mendapat SLE, lupus, ya itu saya diusahakan untuk dosisnya kecil ya. Tadi bisa kalau lansoprazol kan ada yang 15 mg ya. Esomeprazol, rabeprazol juga ada yang 10 mg. Jadi usahakan kalau sifatnya maintenance itu dengan menggunakan dosis obat yang hanya setengah saja begitu. Baik. Ini Prof, tadi kan kita baru bahas mengenai kuesioner. Kebetulan salah satu viewer kita ada yang sudah mengisi, Prof. Oh iya, kemana katanya? Iya, poinnya 6. Ya aman. Ya, kalau 6 aman itu. 6 aman ya, Prof ya? Ya aman. Jadi kemungkinan kecil dia mengalami GERD gitu loh. Ya. Cuma tadi, tapi dia belum menyingkirkan bahwa dia punya sakit mah. Saya nggak tahu nilai 6-nya itu dari mana. Kalau nilai 6-nya dari mual dan kembung setiap hari, ya berarti dia punya sakit mah. Memang tidak punya GERD, tapi dia punya sakit mah. Jadi, tapi tujuan dari GERD-Q itu adalah untuk menilai adanya GERD. Jadi kalau 6 ya kita bilang aman, dia tidak GERD. Tidak GERD, tapi bisa ada penyakit yang lain ya, Prof ya? Ya, penyakit yang lain. Kalau 6 itu kan berarti masih ada gejala. Iya. Kalau ya kan masih ada gejala. Walaupun kan tadi seumpamanya artinya kalaupun dia tadi mual ya kan, kalau dia dia mual
misalnya dia ada mual aja misalnya, dia bisa aja kan tadi tergantung mualnya itu kapan. Kalau mas 1 hari mual ya dapat 1. Kalau dia mual tidak mual dia bisa dapat nilai 3 gitu. Iya. Ya, atau mualnya setiap hari, nah itu tadi. Jadi ini tergantung apa keluarnya tadi. Tapi yang jelas ya kita ngomong soal GERD Q. Kalau GERD Q-nya 6 aman udah gitu aja. Baik. Ini untuk jadi sebenarnya sih viewers, amannya begini, kemungkinan kecil dia mengalami GERD gitu. Baik. Ini untuk para viewer semua yang masih nonton ini mungkin bisa dicari kuesionernya, nanti bisa share di sini poinnya berapa. Bisa langsung konsul dengan Prof. Ari di live ini. Ini Prof, kita lanjut lagi Prof. Ini pertanyaannya menarik lagi Prof. Dok, kalau bile reflux disease itu penanganannya bagaimana? Ya, jadi pertama bile reflux disease itu adalah bile, jadi empedu. Nah ini lebih lagi, cairan empedu itu normalnya ada di usus 12 jari. Jadi kalau si cairan empedunya ada di lambung, itu yang udah bile reflux, sudah balik arah. Bile reflux gastritis luka lambungnya akibat empedunya naik balik arah. Nah, ini juga biasanya berhubungan dengan obat-obatan, dengan makanan. Biasanya kita pertama hindari makanan berlemak. Nah, kemudian bagaimana ngobatinnya? Ya biasanya, kenapa dia bile reflux gastritis gitu loh. Tapi yang jelas, gastritisnya kita obatin. Bisa dengan kombinasi PPI dan mukoprotektor tadi, misalnya pakai rebamipid, misalnya seperti itu. Untuk mengobatin, karena dia sifatnya itu empedu yang kuning itu naik ke lambung dan ini bisa menyebabkan luka. Makanya kita lindungin si lambungnya dengan mukoprotektor tadi, pelindung lambung seperti obat-obatan yang disebutkan sebagai rebamipid tadi gitu loh. Kemudian kadang-kadang kalau dia memang ada mual kembung, saya biasanya juga dikombinasi dengan domperidon ya agar pengosongan lambungnya cepat sehingga tidak terjadi yang bile reflux gastritis tadi itu yang balik arahnya itu kita hindarin gitu loh. Iya Prof. Ini Prof ada juga nih dari viewer kita bilang gini Prof. Penjabaran tadi bisa di-sharing di FB atau IG ya nanti biar bisa kita sharing infonya ke yang lain. Jadi ini nanti kita save ya Prof. Nanti ini nanti save, kita masuk ke IG IGTF ya. IG Dr. Ari sama di YouTube biasanya nanti ada. Di YouTube nanti Ari Varial Syam Talk Show. Di situ udah beberapa juga ada live dari IG ini dan juga banyak informasi-informasi kesehatan juga. Iya. Ini pertanyaannya masih banyak Prof, tapi waktu kita tinggal 7 menit. Iya. Ini satu pertanyaan lagi mungkin Prof ya sekalian menutup. Iya, silakan. Saya pilih pertanyaan yang kira-kira belum dijawab tadi. Ya sekarang kalau pertanyaannya banyak bisa aja minggu depan kita ulang lagi tentang GERD ini sesuai pertanyaan. Gak apa-apa. Ini memang kasus yang cukup banyak sih di tengah masyarakat ya. Pasien saya juga tadi itu juga kira-kira mungkin 80% pasien GERD semua tadi yang berobat itu. Iya. Ini Prof, mungkin ini pertanyaan penutup nih Prof. Saya pernah ikut seminar sama Prof. Ari, nilai question saya 12. Tapi setiap berobat selalu dibilang tidak apa-apa, dokter penyakit dalam pun selalu bilang tidak apa-apa. Padahal yang saya rasakan sensasinya luar biasa. Bagaimana nih Prof pendapatnya? Ya, saya bilang begini, jelas sih kalau skornya 12 itu tinggi ya. Nah, mesti diobatin, ya kan mesti diobatin. Dan GERD Q ini juga bisa jadi parameter pengobatan walaupun sebenarnya tidak jadi patokan, tapi kita bisa nilai lagi ketika dia memang ini GERD-nya 12, diobatin sebulan 2 bulan, tadi hitung aja lagi coba. Kalau udah turun ada aman dia misalnya gitu. Tapi kalau masih 12 mesti nah itu saya bilang tadi, variasi obatnya itu macam-macam. Nah, disitulah kejelian atau misalnya dokter itu kepandaiannya untuk kombinasi-kombinasi tadi gitu. Saya biasanya akan tanya, ibu udah minum obat apa aja, jenisnya apa, ini. Nah, kalau sudah tahu dia tidak cocok dengan obat itu, ya kita jangan kasih obat itu lagi. Kita mesti cari obat yang pas. Nah, pasien-pasien pun juga mesti pinter. Maksudnya apa? Catat ketika dia dapat obat dari dokter, catat obat itu. Bagaimana responnya? Ketika dia cocok dengan obat itu yang kita uber terus. Berarti obat itu yang akan kita gunakan terus. Tapi ketika obat itu tidak cocok, nggak ada perubahan, itu obat tidak kita gunakan lagi. Gitu loh. Oleh karena itulah kita sebagai pasien juga mesti pinter. Pinternya apa tadi? Ya tadi mencatat obat-obat yang diberikan dan melihat gejalanya.
membaik apa tidak. Kemudian untuk pasien GERD juga mesti tahu ngenalin. Ada pasien saya, iya dok, saya kalau yang lada-lada langsung kambuh. Ya udah jangan minum yang lada-lada, jangan makan yang lada-lada misalnya. Ada pasien saya kalau minum kopi, kopi aja kesenggol kopi langsung kambuh. Ya udah jangan minum kopi gitu loh. Nah ini yang pentingnya tadi perubahan gaya hidup tadi ya agar apa? Agar kita terhindar atau dari kambuhnya GERD tersebut begitu. Baik, Prof. Sudah sangat jelas sekali, tapi ini pertanyaan masih banyak. Mungkin nanti bisa kita buat part 2 ya, Prof, minggu depan ya. Iya, bisa part 2 Seperti nanti. Iya. Mungkin ini sisa 4 menit, Prof, sekalian menutup semua pesan-pesan untuk para viewers kita yang bertambah Ya, terus jumlahnya nih. Ya, pertama-tama tuh saya ucapkan terima kasih atas teman-teman semua. Jadi memang berdasarkan hasil survei yang kami lakukan selama masa pandemi ini dari April, Mei, Juni memang terjadi peningkatan kasus GERD yang cukup signifikan. Peningkatannya itu mencapai 40% ya. Kemudian juga pasien-pasien GERD ini juga kualitas hidupnya menurun. Kenapa? Karena dia menjadi susah tidur. Nah, terus terang saja disinilah kita perlu sabar ya. Masih banyak zikir ya. Kemudian mesti minum obat yang benar. Dan ketika kita coba obatin sendiri nggak baik, segera ke dokter, berobat ke dokter. Saat ini menurut saya, sebagian rumah sakit itu benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Karena pertama, dia juga tidak ingin petugas kesehatannya terkena. Begitu juga tidak ingin, ya artinya terjadi penularan gitu di rumah sakit gitu loh. Sehingga memang selektif sekali. Jadi kalau pasiennya demam ya langsung ke IGD. Kan kalau pasien-pasien GERD ini kan pasien-pasien yang nggak ada hubungannya dengan COVID misalnya. Walaupun sekali lagi ada 1-2 pasien COVID itu datang dengan keluhan diare misalnya seperti itu. Tapi ya kita anggap kan kalau diare kan keadaannya akut misalnya. Nah sekali lagi penyakit GERD ini tidak menyebabkan kematian secara langsung. Saya bilang gitu ya. Artinya tidak ada tuh istilahnya, oh iya dia sakit lambung, tercekek sampai meninggal. Itu pas kemungkinan memang dari penyakit yang lain gitu loh. Nah itu yang mesti diperhatikan. Dan sekali lagi, obatnya tidak seumur hidup. Ya, jadi kayak BPI tadi ya 2 bulan. Paling kalau memang dia sampai, yang kita bilang sampai komplikasi di luar esofagus, di luar kerongkongan, ya kita obati 3 bulan. Jadi nggak ada klaim kalau ketika GERD itu minum obat seumur hidup, tidak gitu loh. Jadi ini harus diperhatikan oleh para viewer yang kebetulan mendengarkan ini. Itu aja Dokter Fajar. Ya, mudah-mudahan IG Live kita ini bermanfaat untuk masyarakat yang memang saat ini sedang membutuhkan informasi-informasi seperti ini. Baik, terima kasih banyak Prof sudah meluangkan waktunya. Dan juga untuk dokter juga ya, jadi dokter-dokter yang mendengarkan besok-besok udah mesti pintar nih ngobatin pasien GERD gitu ya. Iya Prof. Oke, makasih. Dokter-dokter di puskesmas, di IGD, di klinik-klinik atau di poli umum saat ini sudah dapat banyak ilmu juga mengenai GERD ini. Ya, insya Allah bisa kami praktekkan Prof di klinik di klinik sehari-hari nanti. Iya. Nah, terima kasih banyak Prof Ari dan para viewers. Banyak Prof yang mengucapkan terima kasih nih Prof. Iya, sama-sama. Beberapa juga ada yang dokter. Tadi juga sempat ada Dokter Vito tadi ikut join. Oh iya, terima kasih Dokter Vito. Baik, terima kasih banyak Prof. Waktunya sudah meluangkan waktu untuk sharing kita. Padahal tadi sebelumnya kan ada 3 acara yang penting, tapi masih meluangkan waktunya untuk kita semua berbagi di sini. Semoga bermanfaat ya Prof yang sudah kita diskusikan hari ini. Untuk teman-teman semua yang ingin tahu info kesehatan bisa langsung di follow IG Dr. Ari. Di sana banyak informasi kesehatan terupdate. Lalu juga bisa add juga Facebooknya Arif Aryalsyam, dan juga di YouTube juga ada Arif Aryalsyam Talk Show. Dan untuk teman-teman semua yang pengguna Android bisa di-download Apa Kata Dokter. Di sana berisi artikel-artikel kesehatan yang sudah ditulis oleh Prof Ari, yang sudah dipublish di media massa. Ya, terima kasih.